Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran guna memenuhi mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan tema pesawat sederhana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hajar Sahana Putri, NIM 190210104066. Berikut ini adalah beberapa bagian yang akan saya bahas, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, rangkuman, dan juga glosarium. Pada kompetensi inti, saya ambil dari RPP Kurikulum tahun 2013, yang isinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selebihnya bisa teman-teman baca sendiri pada video pembelajaran ini. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Meliputi memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang kedua, mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Dan yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Selain kompetensi inti dan kompetensi dasar, peserta didik juga harus memahami bahwasannya apa itu tujuan pembelajaran pada materi pesawat sederhana. Nah, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat melakukan identifikasi jenis serta kegunaan pesawat sederhana yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Melakukan penyelidikan keuntungan mekanik pesawat sederhana, dan yang terakhir yaitu menjelaskan keterkaitan prinsip kerja pesawat sederhana dengan prinsip kerja otot dan rangka manusia. Langsung saja kita menuju pada materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran meliputi pengertian pesawat, macam-macam pesawat sederhana dan keuntungan mekanisnya, dan yang ketiga yaitu kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja pada pengertian pesawat sederhana. Saya lansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwasannya definisi pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Nah, pada gambar ini bisa kalian lihatnya, roda sepeda ini memanfaatkan pada mekanisme roda berporos yang salah satu jenis pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam pesawat sederhana dan keuntungan mekanisnya. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4, yaitu jenis pengukit atau tuas, katrol, selanjutnya ada bidang miring dan juga roda berporos. Nah, yang pertama ini ada pengukit. Tuas atau pengukit ini menjadi salah satu alat pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengukit, mencabut, atau mengangkat beban. Nah, contohnya seperti kita mencabut paku menggunakan tang, seperti kita mendorong gerobak, orang yang mendorong gerobak untuk mengangkat beban, seperti itu. Nah, bagian dari tuas ini ada 3, yaitu titik tumpu, titik beban, dan juga kuasa. Tuas itu dibagi juga menjadi 3, yaitu jenis ke-1, kedua, dan ketiga. Ciri khasnya bisa kalian lihat sendiri, yaitu yang berada di tengah-tengah lengan. Nah, jenis ke-1 ini yang berada di tengah-tengah yaitu titik tumpu, sedangkan yang berada di tengah-tengah pada jenis kedua yaitu beban, dan yang tuas jenis ketiga yaitu titik kuasa. Untuk mencari keuntungan mekanis pada pengukit atau tuas, bisa menggunakan rumus W per F. W itu adalah beban dan juga F adalah kuasa, di mana lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan W per F. Persamaan ini dapat diturunkan yaitu LK dikali F sama dengan W dikali LB.
Untuk lebih mudahnya, bisa langsung pada penerapan soal. Nah, untuk mencari keuntungan mekanis pada gambar ini, kita bisa lihat bahwasannya W ini diketahui 75 Newton, F sama dengan 7,5 Newton, lengan kuasanya ini ada 50 Newton, dan juga lengan bebannya ada 5 cm. Mohon maaf, maksud saya 5 cm. Persamaan tersebut kita substitusikan pada rumus W per F atau LK per LB sama saja. Nah, hasilnya sama. 75 Newton dibagi 7,5 Newton sama dengan 10, atau kita menggunakan rumus yang LK per LB, yaitu 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi, teman-teman bisa pilih salah satunya. Selanjutnya, pesawat sederhana jenis katrol. Nah, katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Seperti pada katrol orang yang sedang membangun sebuah gedung yang besar pasti membutuhkan sebuah katrol. Biasanya itu menerapkan katrol jenis katrol majemuk. Katrol ini juga dibagi menjadi 3, yaitu katrol tetap, bebas, dan juga majemuk. Fotonya ini gambar bagian-bagian dari katrol. Ini ada katrol tetap, lengan kuasa, lengan bebannya. Bisa kalian lihat ini titik tumpunya berada di tengah. Sedangkan katrol bebas, seperti ini gambarnya, ciri khasnya bebannya itu berada di bawah. Sedangkan talinya itu atau F-nya itu berada mengarah ke atas. Nah, uniknya lagi kalau katrol majemuk ini adalah gabungan dari katrol bebas dan juga tetap. Untuk mencari keuntungan mekanisnya, katrol tetap ini memiliki tetapan 1. Rumusnya bisa Fx dibagi Fk atau lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 1. Sedangkan untuk katrol bebas ini adalah sama rumusnya, namun memiliki ketetapan 2. Nah, kalau katrol majemuk, kalian tinggal menghitung jumlah tali yang menembang beban. Maka dari itu, katrol majemuk ini mudah sekali untuk mencari keuntungan mekanisnya. Seperti ini pergerakan katrol jika digerakkan. Ini adalah pengertiannya lebih lanjut, lebih luas. Bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya yaitu jenis pesawat sederhana roda berporos. Nah, dari kata roda pasti berbentuk bundar, seperti itu. Nah, roda digunakan untuk memindahkan benda agar lebih ringan. Roda memiliki sebuah poros dan bisa berputar pada porosnya. Nah, salah satu contohnya ini yaitu mekanisme pada roda seperti yang saya jelaskan pada pengertian pesawat sederhana pada video pembelajaran sebelumnya. Roda memiliki beberapa jenis, yaitu roda setali, sepusat, dan roda bersinggungan. Seperti ini pergerakan roda, porosnya tuh tidak sama arahnya, yang roda kecil ini dengan roda besarnya. Untuk mencari keuntungan mekanisnya, kita memperhatikan 2 jari-jari roda, yaitu jari-jari roda yang kecil ini dinamakan jari-jari poros, sedangkan yang besar ini, RA ini dinamakan dengan jari-jari roda. Keuntungan mekanisnya sama dengan mencari keuntungan mekanis pada pengukit, di mana W per H, maksud saya W per F, atau RA per RB. RA adalah jari-jari roda, sedangkan RB adalah jari-jari poros. Selanjutnya adalah pesawat sederhana jenis bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki sudut. Nah, sudut tersebut akan tegak lurus, maksudnya berukuran tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Salah satunya yaitu tangga yang akan dinaiki, eskalator pada pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Seperti ini pergerakannya ketika seorang yang sedang menaikkan beban ke ketinggian bawah menuju ketinggian atas menggunakan bidang miring. Untuk mencari keuntungan mekanisnya pada bidang miring, kita menggunakan rumus sama seperti tadi, W per F, atau diganti menjadi S per H. S ini adalah panjang bidang miring, sedangkan H ini adalah ketinggian bidang miring.
Setelah kita memahami jenis-jenis pesawat sederhana dan keuntungan mekanisnya, maka kita juga harus memahami penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah anak yang sedang bersepeda merupakan penerapan pada pesawat sederhana jenis berporos, sedangkan ini adalah penerapan pada pesawat sederhana jenis katrol. Ada anak yang sedang menimba, membantu temannya mengangkat bata seperti ini. Ini menerapkan katrol tetap, dan ini adalah foto katrol. Ini adalah gambar pesawat sederhana jenis jungkat-jungkit. Tampak dua anak sedang bermain jungkat-jungkit. Dan yang terakhir ini adalah pesawat sederhana pada bidang miring, di mana anak ini memanfaatkan papan miring untuk mengangkat beban, yang beban ini akan dinaikkan pada truk untuk menghemat energi. Baik, selanjutnya setelah kita memahami materi pembelajaran, ini ada beberapa rangkuman yang saya buat. Berdasarkan cara kerjanya, pesawat sederhana dibedakan menjadi 4, yaitu tuas atau pengukit, bidang miring, katrol, dan roda gigi. Keempat jenis alat ini memiliki fungsi dan keuntungannya masing-masing. Nah, untuk mencari keuntungannya juga dilihat pada mekanisme jenis pesawat sederhana itu sendiri. Ini adalah beberapa glosarium saya ambil, yaitu meliputi kuasa, katrol, pengukit, titik beban, titik kuasa, dan juga titik tumpu. Baik, saya kira cukup untuk video pembelajaran dengan tema pesawat sederhana ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.